Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, Tafsir Mimpi akan membahas seputar misteri Gunung Kelut yang sampai sekarang menyimpan beberapa misteri. Bagi Anda pecinta alam, tentunya tidak asing lagi dengan Gunung Kelut ini. Gunung Kelut merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di antara Kabupaten Kediri dan Blitar. Gunung yang memiliki ketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut ini sampai sekarang menyimpan beberapa kisah misteri. Bagi wisatawan yang ingin pergi ke Gunung Kelut ini bisa diakses melalui Kabupaten Kediri. Untuk dari Kabupaten Blitar, akses jalan menuju Gunung Kelut ini juga bisa dilewati dan pada akhirnya juga nanti akan tetap melewati jalur Kabupaten Kediri. Gunung Kelut merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur yang cukup tersohor. Di balik keistimewaan gunung tersebut, Gunung Kelut juga diselimuti kisah misteri sejak zaman terdahulu. Diceritakan, kisah Gunung Kelut ini menurut legendanya terbentuk dari sebuah pengkhianatan cinta seorang putri bernama Dewi Kilisuci terhadap dua raja sakti Mahesasuro dan Lembusuro. Kala itu, Dewi Kilisuci, anak putri dari Jenggolo Manik yang terkenal akan kecantikannya, dilamar dua orang raja. Namun, yang melamar bukan dari bangsa manusia, karena yang satu berkepala lembu bernama Raja Lembusuro dan satunya lagi berkepala kerbau yang bernama Mahesasuro. Untuk menolak lamaran tersebut, Dewi Kilisuci membuat sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, yaitu membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut, yang satu harus berbau amis dan yang satunya harus berbau wangi dan harus selesai dalam satu malam atau sampai ayam berkokok. Dengan kesaktian Mahesasuro dan Lembusuro, sayembara tersebut disanggupi. Setelah bekerja semalaman, kedua-duanya menang dalam sayembara, tetapi Dewi Kilisuci masih belum mau diperistri. Kemudian, Dewi Kilisuci mengajukan satu permintaan lagi, yakni kedua raja tersebut harus membuktikan dahulu bahwa kedua sumur tersebut benar-benar berbau wangi dan amis dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur. Terpedaya oleh rayuan tersebut, keduanya pun masuk ke dalam sumur yang sangat dalam. Begitu mereka sudah berada di dalam sumur, lalu Dewi Kilisuci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun keduanya dengan batu, maka matilah Mahesasuro dan Lembusuro. Tetapi sebelum mati, Lembusuro sempat bersumpah dengan mengatakan, "Ya, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulungagung menjadi danau. Semoga hal ini tidak terjadi ya." Dari legenda ini, akhirnya masyarakat lereng Gunung Kelut melakukan sesaji sebagai tolak balak sumpah itu yang disebut larung sesaji. Terkait dengan ritual sesaji yang digelar masyarakat lereng Gunung Kelut pada tahun 2007 silam, kala ritual digelar, Sesepuh Mbah Ronggo dalam ritualnya mendapati wangsit gaib. Wangsit tersebut berupa pesan terjadinya pertanda besar soal keberadaan Gunung Kelut yang terletak 40 km dari kota Kediri yang memiliki keunikan di puncaknya, yakni berbentuk strato dengan danau kawah di tengahnya, walaupun danau kawah itu saat ini telah berubah bentuk menjadi kubah lava. Wangsit tersebut juga mengatakan, "Nak, sing ati-ati arep liwat danyang Gunung Kelut," tutur Mbah Ronggo mengenai pesan gaib yang merupakan pesan jika Gunung Kelut akan meletus. Terbukti, tahun 2007, Gunung Kelut meletus dengan letusan terakhir bersifat efusif, bisa diartikan mengalirkan material. Berbeda dari letusan sebelumnya yang bersifat eksplosif atau menyemburkan material. Akibat letusan terakhir, danau kawah Gunung Kelut yang berwarna hijau berubah menjadi kubah lava yang mengalirkan material berwarna hitam dari dalam perut gunung. Ketinggian kubah saat ini mencapai 250 meter dengan lebar sekitar 400 meter. Sepanjang sejarahnya, gunung ini tercatat mengalami 29 kali letusan, baik eksplosif maupun efusif, mulai tahun 1000 sampai tahun 2007.
Erupsi eksplosifnya mampu menghancurkan ratusan desa di sekitarnya, termasuk ribuan hektar lahan pertanian dan menewaskan ribuan warga kala itu. Sebagai gambaran, 5 letusan terakhirnya saja memakan korban 5.400 jiwa. Dan berdasarkan pengamatan letusan selama 3 abad berturut-turut, waktu istirahat terpanjang aktivitas dalam perut Gunung Kelut adalah 65–76 tahun, tetapi pernah pula hanya 3 tahun. Sejak letusan tahun 1901, waktu istirahat Gunung Kelut itu menjadi lebih singkat, yaitu 15–31 tahun, bahkan pernah mencapai masa paling singkat, yaitu 1 tahun. Nama Gunung Kelut berasal dari Jarwo Josop, yakni dari kata te, yang berarti kebak, dan lut, yang berarti ludira. Hal ini berarti, bila murka, bisa merenggut banyak korban jiwa tak berdosa. Menurut kepercayaan penduduk sekitar, kawah Gunung Kelut ini juga dijaga sepasang buaya putih yang konon merupakan jelmaan bidadari. Legenda menceritakan, zaman dahulu kala itu ada 2 bidadari sedang mandi di telaga tersebut. Karena terlena, 2 bidadari ini melakukan perbuatan seperti yang biasa terjadi pada manusia modern, yakni berbuat intim dengan sesama jenis. Jadi, kedua bidadari itu tersebut tergolong penganut lesbian. Perbuatan tersebut rupanya diketahui oleh dewa kala itu. Karena kesal, sang dewa pun mengutuk kedua bidadari tersebut dan mengatakan bahwa kelakuan kalian tersebut mirip buaya. Karena dewa memang penguasa jagat, kata-katanya yang ampuh itu membuat 2 bidadari tersebut seketika berubah menjadi 2 ekor buaya. Konon, hingga kini mereka menjadi penunggu danau Gunung Kelut. Dengan adanya kabar letusan Kelut pada tahun 1586, pada waktu itu letusan Gunung Kelut menelan korban hingga 10.000 orang meninggal. Dan pada letusan 19 Mei tahun 1919, Gunung Kelut meletus lagi, kala itu memakan korban 5.110 jiwa. Sedangkan letusan 26 April tahun 1966, Gunung Kelut meletus lagi hingga menelan korban jiwa 212 meninggal, 74 hilang, dan 89 luka-luka. Menurut sesepuh desa di sekitar Gunung Kelut ini, para korban itu sedang diinginkan 2 bidadari penunggu kawah tersebut. Bila laki-laki diperlakukan sebagai suami dan yang perempuan diangkat sebagai saudara. Warga mengatakan, bila Kelut akan meletus, biasanya ada 2 sorot sinar terang masuk ke kawah gunung tersebut. Atau banyak burung gagak berterbangan di pedesaan. Salah satu misteri selanjutnya di Gunung Kelut adalah kisah mistis keris Empu Gandring yang konon musnah di dasar kawah. Diceritakan, keris Empu Gandring yang musnah di dasar kawah Gunung Kelut ini sering dikaitkan dengan letusannya yang dahsyat. Menurut legenda, keris Empu Gandring bukan hanya senjata biasa, melainkan senjata dengan kekuatan magis. Keris Empu Gandring tak dibuat dari bahan biasa. Keris ini dibuat dari bongkahan logam meteorit. Sayangnya, keris ini memiliki aura jahat dan sudah memakan banyak nyawa. Korban aura jahat keris Empu Gandring tak lain adalah sang penciptanya sendiri, yaitu Kebo Ijo, Kain Arok sampai Anusapati. Untuk menghindari semakin banyaknya korban, keris Empu Gandring kala itu mencoba dihancurkan. Hayam Wuruk, kala itu raja keempat dari kerajaan Majapahit, melebur keris tersebut ke kawah Gunung Kelut. Aura jahat keris Empu Gandring yang melebur di kawah Gunung Kelut tersebut dipercaya masih memiliki pengaruh hingga kini. Hal itu dibuktikan dengan kondisi Gunung Kelut yang merupakan gunung berapi aktif yang tidak terlalu tinggi, namun letusannya bisa luar biasa. Hal tersebut diyakini karena adanya pengaruh kekuatan aura jahat pada keris Empu Gandring tersebut. Itulah penjelasan beberapa kisah Gunung Kelut yang sampai sekarang menyimpan beberapa kisah misteri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua.